Sebelum lanjut ke berita lengkapnya, alangkah baiknya yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru tentang dunia sepak bola dari channel kami. Pelatih Belanda menyatakan penyesalannya karena tidak menyadari bakat istimewa yang dimiliki oleh Rafael Struijk bersama timnas Indonesia. Dia bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia beruntung memiliki striker berbahaya seperti Rafael Struijk yang sebelumnya memiliki kewarganegaraan Belanda. Sebagai yang dikenal, timnas Indonesia telah menarik perhatian dunia dengan penampilan gemilangnya dalam beberapa turnamen terakhir. Baru-baru ini, timnas Indonesia berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan di babak per-8 final. Meskipun tim debutan dalam turnamen, perjalanan timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 tidak dianggap serius. Namun, Garuda Muda akhirnya membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan tim-tim favorit seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian dunia adalah saat timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan di perempat final. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia berhasil unggul 2 gol terlebih dahulu melalui brace Rafael Struijk sebelum Korea Selatan menyamakan kedudukan. Bahkan, gol pertama Rafael Struijk di babak perempat final dianggap sebagai gol terbaik oleh AFC. Rafael Struijk juga menjadi salah satu penendang penalti yang berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke semifinal. Prestasi brilian Rafael Struijk di perempat final Piala Asia U23 mendapat pujian dari pelatih Belanda, Ronald Koeman. Dalam wawancara dengan media lokal, Koeman terkesan dengan performa Struijk yang sebelumnya berasal dari Belanda. Struijk telah memperkuat timnas Indonesia sejak akhir 2022 dan telah menjadi andalan di skuad Garuda. Di usia 21 tahun, Struijk telah tampil dalam 6 pertandingan untuk timnas Indonesia U23 dengan mencetak 3 gol, serta bermain dalam 10 pertandingan untuk tim senior. Hal ini membuat Koeman takjub karena sebelumnya Struijk dianggap sebagai wonderkid Belanda. Dia bahkan menyesal karena tidak memberikan kesempatan kepada Struijk di tim nasional Belanda. Namun, Koeman mendukung penuh kesuksesan Struijk bersama timnas Indonesia. Rafael adalah talenta besar dan Indonesia beruntung memiliki dia karena memilih menjadi warga Indonesia daripada Belanda, ujar Koeman. Koeman juga mengapresiasi gol cantik yang dicetak oleh Struijk saat timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Fantastis, gol yang luar biasa, Indonesia beruntung memilikinya. Tambahnya, meskipun demikian, Struijk hampir dipastikan absen saat timnas Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 pada Senin malam. Pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 antara Uzbekistan dan Indonesia dipandang serius oleh pihak Uzbekistan. Tim yang dilatih oleh Timur Kapas telah menyiapkan strategi untuk meraih kemenangan. Pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 menjadi sorotan utama. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin jam 9 malam WIB di Abdullah bin Khalifa Stadium. Timnas Indonesia U23 dianggap sebagai kuda hitam dalam turnamen ini. Meskipun begitu, Garuda Muda merupakan debutan dan satu-satunya tim semifinalis yang belum pernah meraih gelar juara dalam kompetisi ini. Uzbekistan sendiri telah meraih gelar juara pada edisi 2018 dan menjadi finalis pada 2022. Tim dari Asia Barat ini bertekad kuat untuk merebut trofi Piala Asia U23 untuk kedua kalinya dalam sejarah. Semangat juang Uzbekistan semakin membara setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di babak perempat final. Arab Saudi merupakan tim yang mengalahkan Uzbekistan di final Piala Asia U23 2022, sehingga membuat Uzbekistan gagal meraih gelar juara. Husain Nurhaif, striker berusia 22 tahun, menyatakan optimisme timnya dan menegaskan bahwa mereka tidak meremehkan Indonesia. Mereka berjuang keras untuk lolos ke final dan meraih gelar juara. Kami meraih kemenangan besar melawan Arab Saudi. Kami bersyukur kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada kami, ujar Nurhaif, seperti yang dilaporkan oleh media Uzbekistan Anik.uz. Kami juga telah mempelajari permainan Indonesia, para pelatih kami telah menyiapkan kami dengan baik. Saya berharap kami bisa mencapai tujuan kami dengan menggunakan strategi yang tepat dalam pertandingan melawan mereka, tambahnya. Timur Kapas menegaskan bahwa timnas Uzbekistan U23 tidak akan terpengaruh oleh kehadiran supporter timnas Indonesia U23 yang akan memenuhi stadion. Sang pelatih juga menyatakan bahwa timnya telah merancang strategi untuk menghadapi perlawanan Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024, malam WIB.
kemenangan dalam pertandingan tersebut akan membawa Garuda Muda melangkah ke babak final dan memastikan tempat mereka di Olimpiade Paris 2024. Namun, Timnas Indonesia U23 dihadapkan pada tantangan berat menghadapi Uzbekistan. Serigala Putih Muda, sebutan untuk Timnas Uzbekistan U23, telah tampil impresif di Piala Asia U23 2024 dengan mencetak 12 gol tanpa kebobolan. Uzbekistan juga merupakan runner-up Piala Asia U23 2022. Meskipun Timur Kapas mengaku gembira atas pencapaian Uzbekistan mencapai babak semifinal, ia menyadari bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 akan berat. Ia juga mengatakan bahwa pertandingan tidak akan mudah, termasuk saat menghadapi Arab Saudi. Kami senang bisa mencapai babak ini, meskipun kami tahu besok akan ada pertandingan sulit, tetapi kami akan siap, ujar Timur Kapas seperti yang dilaporkan oleh AFC. Setiap pertandingan sulit bagi kami, terutama pertandingan terakhir melawan Arab Saudi, tambahnya. Pelatih berusia 42 tahun itu juga menyatakan bahwa ia telah menyusun strategi untuk menghadapi Timnas Indonesia U23. Selain itu, Timur Kapas memastikan bahwa timnya tidak gentar menghadapi supporter Timnas Indonesia U23 yang akan memenuhi stadion. Besok adalah pertandingan baru dan kami akan bekerja seperti biasa. Kami telah menyiapkan strategi untuk menghadapi Indonesia dan kami akan berusaha menerapkannya dalam pertandingan. Katanya, menghadapi stadion yang dipenuhi oleh pendukung Indonesia tidak akan mempengaruhi kami karena kami memiliki pengalaman bermain di depan banyak orang, tegasnya.